Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita datang di tempat ini. Selain kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar juga kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah kita sungguh-sungguh lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Ayat yang ke-22. Kita baca satu ayat firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Kalau sudah menemukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sekali lagi dari Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama baca sekali lagi dari Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting, saudara, yaitu bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Saudara, kalau saudara perhatikan dan kalau saudara cari, kalau saudara klik di Alkitab elektronik, saudara misalnya ketik bertekun, kalau di Perjanjian Baru itu, saudara, itu akan muncul sebanyak 15 kali. 15 kali kata bertekun. Baik itu kata bertekun atau bertekunlah, itu 15 kali. Itu ada di beberapa kitab. Pertama, saudara, di kitab Kisah Para Rasul, kitab Roma, kemudian juga dalam Kolose, 1 Timotius, 2 Timotius, dan yang terakhir adalah kitab Yakobus. Saudara, kata bertekun, apa artinya bertekun, saudara? Bertekun, kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti bertekun ini adalah seorang yang rajin dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu hal. Nah, ini adalah satu sikap yang penting bagi orang percaya. Bukan hanya bagi orang Kristen, tapi bagi setiap orang. Kalau mereka mau berhasil dalam hidup mereka, satu kata ini penting, yaitu kata tekun atau bertekun. Bertekun artinya rajin atau bersungguh-sungguh dalam satu hal. Tentunya kesungguhan ini akan terlihat sampai kepada akhirnya. Terus setia melakukan, terus bersungguh-sungguh melakukannya. Penyakit banyak orang adalah tidak bertekun. Saudara, kalau melakukan hal apapun juga, kalau tidak bertekun, itu tidak akan berhasil. Terhadap apa kita bertekun, saudara? Terhadap apa kita bersedia bertekun? Terhadap apa kita bersedia rajin dan bersungguh-sungguh melakukan hal itu? Jawabannya adalah terhadap sesuatu yang menguntungkan. Terhadap sesuatu yang menguntungkan menurut kita, kita pasti bersedia bersungguh-sungguh melakukannya. Kita pasti bersedia rajin melakukannya, apapun yang terjadi. Mengapa? Karena kita anggap hal itu menguntungkan kita. Seseorang, saudara, rela bangun pagi jam 2, jam 3 untuk melakukan suatu apa? Ada satu pekerjaan, sebab kalau dia melakukan pekerjaan ini akan menghasilkan uang. Untuk itu dia rela bangun pagi sekali, dan dia bekerja mungkin sampai pagi atau siang atau sampai sore. Mengapa? Karena melalui pekerjaan itu dia mendapat untung. Dia bersedia melakukan apapun. Dia rajin melakukannya. Atau seseorang bisa saja rela bangun pagi karena dia mungkin seseorang mengajak dia untuk bepergian ke luar negeri.
dan dia mendapat kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Dia rela bangun pagi dengan rajin, dan dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, karena itu adalah sesuatu yang menguntungkan dia. Demikian juga saudara, seseorang rela bekerja dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Itu kita rela melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh adalah terhadap sesuatu yang kita anggap penting. Yang kita anggap penting. Yang kita anggap menguntungkan. Terhadap sesuatu yang kita anggap tidak menguntungkan, kita tidak bersedia untuk bertekun. Saudara, nanti kita akan lihat lebih dalam sebenarnya apa sih yang penting. Apa sih yang penting dalam hidup ini. Hari ini, satu hal yang Tuhan ajarkan bahwa ternyata kita perlu bertekun, yaitu rajin dan bersungguh-sungguh dalam iman. Kata iman itu adalah bukan sesuatu yang asing bagi orang Kristen. Kata iman juga bukanlah kata yang asing bagi orang beragama pada umumnya. Kata iman ini sudah terbiasa kita dengar. Iman, apa itu iman? Nah saudara, saya akan menyampaikan ini hal yang penting saudara. Pertama, iman ini berbicara tentang persetujuan pikiran. Persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Misalnya, bahwa Yesus pernah lahir, dibesarkan, melayani, kemudian mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri, naik ke sorga, kemudian dia akan datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Kita percaya secara akal kita, dengan pikiran kita, itu namanya persetujuan secara pikiran. Persetujuan secara pikiran. Kita menyetujui bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu memang benar. Secara akal kita mengatakan betul bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu secara pikiran. Kita mengaku karena pikiran kita sudah menyetujui, maka mulut kita ikut mengatakan, kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus berkuasa, bahwa Allah kita Allah yang esa. Nah, itu semua baru dalam tahap pemikiran, pikiran, dan juga lalu diikuti dengan ucapan. Lalu iman seperti ini, kata Alkitab, ini sebenarnya belum memberi dampak apa-apa. Tapi ini sangat penting sekali. Persetujuan akali itu penting sekali, tetapi belum menghasilkan sesuatu. Karena dalam Yakobus juga dikatakan, engkau percaya dalam pikiranmu bahwa hanya ada satu Allah? Ingat, kata Yakobus, setan-setan pun percaya akan hal itu. Setan bukan hanya percaya, bahkan gemetar. Itu berarti bahwa setan itu betul-betul menyadari bahwa Allah itu berkuasa. Jadi kalau misalnya kemahakuasaan Allah itu, setan lebih tahu daripada kita. Setan lebih memahami daripada kita. Bahkan mereka gemetar. Tapi apakah setan diselamatkan? Apakah setan berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Mengapa? Karena mereka tidak masuk kepada dimensi yang kedua. Jadi dimensi yang pertama itu berbicara tentang persetujuan pikiran atau persetujuan akali. Ini juga yang disebut sebagai iman histori atau iman sejarah. Percaya bahwa Yesus dalam sejarah adalah Yesus yang pernah lahir, dibesarkan, dan seterusnya. Percaya akan sejarahnya. Dan celakanya saudara, sedihnya banyak orang Kristen baru sampai kepada tahap iman seperti itu dan merasa bahwa mereka sudah memiliki kepastian keselamatan. Kamu percaya bahwa kamu pasti masuk surga? Percaya. Mengapa? Karena saya percaya kepada Yesus. Percaya seperti apa? Oh, saya percaya dalam hati saya, dalam seluruh hidup saya, bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat. Nah, saudara percaya seperti ini. Lalu percaya seperti ini dianggap sebagai satu tiket. Percaya seperti ini dianggap sebagai satu modal yang sudah tidak bisa digeser lagi. Dan banyak orang Kristen memang hanya percaya saja seperti ini, tapi tidak menunjukkan dalam dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua adalah iman itu berbicara dalam tindakan yang nyata. Engkau percaya bahwa Allah itu baik, engkau percaya bahwa Allah itu
mengasihimu. Engkau percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib? Amin. Nah, engkau percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu harus dilakukan? Amin. Engkau percaya kalau engkau taat kepada Tuhan, maka Tuhan senang? Amin. Engkau percaya bahwa kalau engkau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkanmu? Amin. Maka saudara, yang kedua yaitu iman itu tadi ditunjukkan dalam perbuatan nyata kita. Ini yang penting saudara. Iman harus ditunjukkan dalam perbuatan nyata kita. Perbuatan nyata kita. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Allah, itu berarti bahwa hidup kita, iman kita itu harus ditunjukkan melalui perbuatan kita yang nyata. Perbuatan kita yang nyata bagaimana? Ya, hidup kita beribadah kepada Tuhan, hidup kita mendahulukan Tuhan, hidup kita mengutamakan Tuhan, kita menjadikan Tuhan segala-galanya, kita patuh kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan seluruh hidup kita adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Tidak sedikit orang Kristen saudara, mereka mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi mereka bukanlah orang yang Tapi mereka tidak bersedia untuk beribadah. Mereka mengatakan, sekalipun saya tidak beribadah, tapi hati saya sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bahkan saudara, di tempat-tempat tertentu, sebagian ada orang Kristen, mereka ada di meja judi. Ini ekstrimnya saudara. Dia bilang, ya sekalipun badan saya di meja judi, tapi roh saya, hati saya ada di Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka menjudi, kalau di kampung mereka mungkin minum minuman keras, minum tuak sampai mabuk. Kalau di ini mungkin entah minuman keras yang lebih, ya mungkin yang lebih high sedikit. Tapi intinya mereka hanya percaya secara akal saja dan mereka merasa bahwa mereka sudah selamat. Jumlah orang Kristen seperti ini ternyata tidak sedikit. Sangat menyedihkan. Apalagi mereka salah memahami firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi kita diselamatkan karena iman. Nah ini, jadi nggak perlu berbuat baik, yang penting iman. Nah ini salah pengertian. Yang dimaksud dengan perbuatan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan apa? Perbuatan hukum. Hukum apa? Hukum Taurat. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Misalnya hukum Taurat yang diturunkan Tuhan melalui Musa. Misalnya peraturan-peraturan ibadah, kalau berdoa seperti ini dan sebagainya, itu hukum-hukumnya bukan karena melakukan itu, tapi karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi beriman artinya pertama memang sungguh-sungguh dalam hati kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh, pengaminan akal itu penting sekali, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Maka dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan nol. Atau dengan kata lain, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, setan pun percaya dan gemetar. Setan percaya dan gemetar loh. Banyak orang Kristen percayanya kan belum sampai gemetar. Percaya begitu saja. Nggak ada gemetarnya sedikit pun. Jadi kalau dalam hal secara pikiran itu, setan melebihi kita. Setan sampai gemetar, kita jarang gemetar. Tapi sebenarnya kita perlu menghayati kedahsyatan Allah. Sampai kita juga perlu gemetar, itu perlu. Tapi yang lebih penting, bukan hanya gemetar-gemetar saja, tapi kita lakukan firman Tuhan. Contoh yang baik dalam hal ini adalah Abraham. Abraham dia percaya janji Tuhan dan dia tunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12. Abraham, tinggalkan tempatmu, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan ayahmu dan sanak saudaramu. Saudara, ini adalah satu hal yang sulit dilakukan. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, meninggalkan sanak saudara, dan tentunya ada beberapa harta yang harus juga ditinggalkan. Tapi Abraham dia percaya dalam hatinya.
Dan percaya dalam hati itu dia tunjukkan melalui perbuatannya yang nyata. Dia ikut firman Tuhan. Dia ikut firman Tuhan. Walau sulit, walau susah, dia ikut firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan Abraham ini, dia bukan pengangguran. Dia bukan yang gak ada kerjaan. Dia orang kaya raya di Mesopotamia. Menurut penelitian arkeologi, saudara, maka ditemukan rumah bekas peninggalan Abraham ini tadi. Rumahnya sangat besar. Saya pernah baca salah satu artikel yang mengatakan hal itu. Rumahnya sangat besar, kira-kira memiliki 150 kamar. Itu berarti bahwa pembantu-pembantunya banyak, karyawannya banyak, hartanya banyak. Tapi dalam hidup yang mapan seperti itu, dia dipanggil oleh Tuhan, dia bersedia keluar. Mengapa? Dalam Ibrani dikatakan bahwa Abraham itu melihat kepada kota yang dibangun oleh Tuhan Allah sendiri. Yaitu apa? Sorga. Jadi Abraham, dia percaya kepada Tuhan, dan kepercayaannya itu ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi Abraham itu, saudara, kalau kita bicara masalah untung-untungan, dia tahu bahwa dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Orang dunia melihat bahwa ini adalah suatu tindakan yang bodoh. Ini adalah satu tindakan yang rugi. Udah kaya raya, udah mapan, orang tua semua sudah ada di sini, ya, berapa keturunan semua ada di sini, ditinggalkan. Orang dunia merasa ini orang gila. Apalagi yang dikatakan oleh kitab, Tuhan sendiri yang berkata, Abraham, tinggalkanlah negerimu dan aku akan menunjukkan kemana engkau pergi. Jadi waktu itu, saudara, Abraham sudah tahu nggak kemana pergi? Nggak tahu. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan, kata Tuhan. Belum jelas, saudara. Meninggalkan tempat yang jelas menuju tempat yang tidak jelas. Tapi semua itu menjadi jelas bagi Abraham karena satu hal. Karena yang memanggil dia itu adalah pribadi yang jelas. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Karena yang memanggil dia itu adalah pribadi yang jelas. Itu yang membuat Abraham rela meninggalkan tempat yang jelas menurut dunia ke satu tempat yang jelas menurut iman yang diberikan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Barangkali mungkin orang tanya kepada Abraham, Abraham mau kemana? Ya, kok keluar? Ya, saya keluar gitu ya, pindah. Pindah kemana? Aduh, belum tahu nanti ya, belum tahu. Mungkin Abraham akan ditertawain oleh orang lain. Saudara, jadi di sini kita melihat Abraham tantangannya tidak sedikit, saudara. Tantangannya berat. Dia harus pergi ke negeri yang belum jelas menurut manusia, tetapi karena yang memanggil itu adalah Tuhan. Tuhan yang sangat jelas, dia akan menuntun. Dan bagi Abraham yang paling penting adalah disertai Tuhan. Itu lebih dari apapun juga. Disertai Tuhan lebih dari apapun juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, lalu Abraham apakah ketika dia sampai di Kanaan itu tadi, dia memiliki rumah yang mewah, harta, rumah, gedung yang mewah dan sebagainya? Ternyata kita lihat Abraham sampai akhir hidupnya dia tinggal di tenda-tenda, di kemah-kemah. Rumah yang bagus ditinggal, tapi tinggal di tenda. Apakah Abraham kecewa? Tidak pernah dikatakan. Sebab memang tanah Kanaan itu bukan untuk Abraham, tapi untuk keturunan Abraham. Buat Abraham yang disiapkan oleh Tuhan adalah negeri yang kekal, yaitu Kanaan sorgawi. Itu adalah sorga yang mulia, atau yang kita sebut juga dengan langit baru, bumi baru. Dan tempat itu juga disediakan bagi keturunan Abraham secara rohani. Kalau saudara memiliki iman seperti Abraham, maka saudara juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan saudara pun akan menerima berkat Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Itu artinya, saudara. Hari-hari ini, saudara, gereja banyak keliru. Yang mengatakan, terimalah berkat Abraham, berkat Abraham, berkat Abraham. Yang dimaksud adalah kekayaan. Kalau percaya pada Tuhan berarti kamu kaya raya. Datang ke gereja tidak boleh pakai motor, nggak boleh pakai helm, harus pakai mobil. Saya pernah baca satu buku di salah satu gereja. Saya tidak usah sebutkan gereja manapun, tapi pernah ada
Itu di depan mimbar saudara, di depan itu diangkat helm. Siapa yang datang hari ini bawa helm, artinya naik motor, bertobat. Mulai minggu depan semuanya tidak ada yang pakai helm, karena semua diberkati oleh Tuhan. Semuanya datang pakai mobil. Gitu. Jadi yang datang pakai helm itu nggak beriman. Kecuali naik motor nggak pakai helm, mungkin itu beriman kali. Nah saudara, itu pengertian yang keliru. Pengertian yang keliru. Hari ini banyak gereja-gereja tentu menggembor-gemborkan berkat Abraham, tapi secara keliru. Sebab berkat Abraham yang sesungguhnya adalah dari keturunan Abraham akan lahir Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia. Itulah berkat Abraham yang sesungguhnya. Amin. Jangan mau ditipu oleh ajaran-ajaran yang keliru, saudara. Saudara menjadi kaya raya itu bukanlah maksud daripada saudara menjadi orang Kristen. Saudara jadi anggota gereja tidak boleh tujuannya supaya kaya secara materi. Bolehkah kaya? Boleh. Seharusnya orang Kristen kaya, saudara, seharusnya. Supaya saudara dapat efektif bisa menolong orang lain. Pertama, saudara sendiri mungkin bisa keluar dari kesusahan ekonomi, dan bisa juga menolong orang lain yang kesusahan, dan bisa efektif bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi yang salah adalah kalau kita memanfaatkan, kita datang ke gereja supaya kita menerima berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, atau diurapi lagi, dikasih minyak, diurapi dan sebagainya supaya jadi kaya raya, itu jelas keliru. Jelas keliru. Cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras, saudara pasti akan, saudara tidak mungkin susah secara ekonomi. Yang setuju kata amin. Ya. Amin. Saudara datang pun pakai apapun ke gereja bersuka cita. Saudara bahkan saudara tidak punya sepeda motor, udah naik angkot. Saudara bisa ganti-ganti sopir, bukan? Melihat ini sopirnya kurang keren, ganti, enggak. Nah, akhirnya saudara bisa berdiri gagah dan bisa nyetop. Saudara kalau tidak punya R3 tidak masalah. Saudara masih bisa naik R11. Yang setuju kata amin. Amin. Iya, tetap bersuka cita. Bisa juga kalau nggak cocok R11, R14 juga boleh. Amin. Ya, kenapa mesti R3? Ya, nggak jadi masalah. Naik R apapun juga. Yang penting kita hidup dalam Tuhan. Ini benar sekali, saudara. Dan ya maaf ya, ini kita tidak memburukan gereja. Dan orang yang mengajarkan bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang beriman itu adalah orang yang kaya secara materi. Pada akhirnya apa, saudara? Pada akhirnya, karena sudah keliru dari awal, maka orang yang datang ke gereja yang mereka tidak kaya, mereka merasa tidak beriman. Lalu saya tidak beriman, saya nggak beriman gitu. Nah, padahal yang dimaksud dengan beriman tadi itu adalah persetujuan akali kita, dan yang kedua kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang beriman adalah dimensi yang ketiga. Sebenarnya ini kata iman ini sendiri sebenarnya sama seperti berlian, memiliki banyak sudut-sudut atau dimensi. Tapi hari ini saya sampaikan hanya 3 saja gitu ya. Pertama tadi persetujuan secara pikiran kita. Yang kedua, apa yang kita setujui dengan pikiran kita, karena memang itu firman Tuhan. Kita juga bisa menyetujui secara pikiran, itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita pun tidak bisa memahami. Itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu yang kedua kita melakukan. Dan yang ketiga ini berbicara bahwa beriman artinya kita memegang teguh janji Tuhan. Memegang janji Tuhan. Itu berarti bahwa orang yang beriman pasti punya satu hal, yaitu namanya pengharapan. Amin. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita menjadi orang yang berpengharapan. Dan ini sepertinya begitu. Dan orang yang berpengharapan akan menimbulkan ketekunan juga. Jadi gini, orang yang beriman akan bertekun. Dan orang yang bertekun akan bertambah-tambah imannya, pengharapannya. Ada itu saja. Tapi kalau orang yang tidak punya iman nggak mau bertekun. Karena nggak mau bertekun nggak punya iman, nggak punya pengharapan. Begitu. Tapi kalau orang yang beriman, mereka mau bertekun. Bertekun akhirnya punya pengharapan. Lalu iman mereka bertambah-tambah, pengharapannya bertambah-tambah. Dan pengharapan kita dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Saudara, pengharapan. Sekarang,
kita melihat ya, bahwa salah satu kelebihan orang percaya yang hidup dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati adalah mereka punya pengharapan. Perhatikanlah orang yang berangkat ke pemakaman, saudara. Ke pemakaman. Perhatikan ya. Saya beritahu 2 contoh. Orang yang berangkat ke pemakaman. Yang pertama, orang yang menerima firman Tuhan dengan benar. Bahwa iman itu adalah bahwa kalau kita ikut Tuhan memang disertai dengan duka cita dan sebagainya. Maka ketika orang yang paling dikasihi dipanggil oleh Tuhan, maka itu duka cita memang mendalam. Tetapi ketika menuju ke pemakaman, tetap ada satu penghiburan, ada tetap pengharapan bahwa memang kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan juga penderitaan terjadi. Tetapi di balik kematian ini, kita memiliki pengharapan bahwa dunia ini bukan rumah kita, bahwa kita akan bertemu di rumah kita yang sesungguhnya. Langit baru, bumi baru. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Maka orang seperti ini memiliki pengharapan. Tapi saudara, yang diajarkan terus berkat, iman. Kalau kita beriman, tidak sakit dan sebagainya. Maka mereka menuju ke pemakaman frustrasi. Berarti saya tidak beriman. Sehingga anggota keluarga mati. Saya tidak beriman. Saya bukanlah orang yang diberkati. Putus asa. Siapa yang mau disalahkan seperti ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memiliki iman yang benar dalam Tuhan. Saudara, beriman artinya pegang teguh janji Tuhan. Karena kita memegang teguh janji Tuhan, kembali lagi, kita mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang gini. Kita bertekun dalam iman. Oke, sekarang kita berbicara tentang untung-untungan ya. Oke? Kita berbicara tentang untung-untungan. Karena sebagian besar juga dan kita semuanya udah terbiasa dengan untung-untungan. Sekarang kalau kita disuruh oleh Tuhan bertekun dalam iman, untungnya apa? Ini perlu kita pikirkan. Untungnya apa? Bertekun dalam iman. Belum lagi dikatakan di sini, memang kalau kita ikut Tuhan, kita akan mengalami banyak sengsara. Apa ini? Siapa yang mau sengsara? Apa untungnya sehingga mau bersengsara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nggak usah dulu jauh-jauh. Seorang petani, dia mau bekerja keras, mau sengsara, siang matahari terik, tetap nyangkul di sawah atau ladang, sengsara. Mengapa? Karena dia punya pengharapan. Sebab setelah dia tanam padi ini, ya memang ini adalah masa-masa sengsara. Tetapi ketika panen, maka semua kesengsaraan itu tadi dapat dibayar. Karena dia menerima keuntungan yang besar. Amin. Seorang pedagang bersedia bangun pagi-pagi sebelum ayam berkokok, dia udah berkokok duluan. Bangun pagi-pagi, kerja keras dan sebagainya. Mengapa? Karena dia punya pengharapan. Ada sesuatu untung yang akan diterima. Amin. Seorang siswa bersedia menderita, belajar keras. Sebab apalagi menjelang ujian. Supaya nanti nilainya bagus dan sebagainya. Kalau nilai yang bagus, maka semua jerih lelah ini pun tidak akan mengecewakan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara juga tentang kesehatan, banyak orang yang bersedia untuk bekerja keras, bahkan menghindari makanan-makanan yang mungkin sangat enak. Mungkin karena kolesterol mulai tinggi, lalu menghindari makanan-makanan daging-dagingan yang enak-enak. Wah, ini sebenarnya enak, tapi demi menjaga kesehatan, ya lalu bersedia untuk menghindari makanan tersebut. Atau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu dipantangkan oleh dokter, nggak boleh ini. Ya, maka orang itu mengatakan, nah, demi kesehatan saya bersedia untuk tidak makan makanan ini yang enaknya hanya sebentar, tapi setelah itu nanti masalahnya bisa panjang. Termasuk juga merokok, saudara. Misalnya gitu, saudara. Ada orang yang bersedia meninggalkan rokok, mengapa? Sebab kalau dia merokok akan mengganggu kesehatannya, mengganggu ekonominya juga, mengganggu mata pencaharian. Dan untuk itu dia bersedia meninggalkan rokok. Mungkin waktu dia meninggalkan rokok itu mungkin menderita. Tapi saudara, orang yang bersedia menderita dalam hal-hal masalah-masalah
masalah-masalah dunia saja, saudara, maka banyak orang yang bersedia menderita, karena setelah itu mereka akan menerima sesuatu yang lebih bermanfaat. Lalu untuk apa kita bertekun dalam iman, saudara? Bertekun dalam iman sebab lalu setelah bertekun dalam iman, kita mengalami banyak sengsara. Mengapa orang itu bersedia sengsara? Pernah saudara pikirkan, banyak saudara-saudara kita yang tadinya mereka bukan Kristen, tapi mereka bertemu dengan Tuhan. Dan mereka bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi keluarga mereka tidak senang. Dia mengatakan, kalau kamu menjadi Kristen, keluar dari rumah. Tapi mereka mengatakan, siap keluar dari rumah. Warisan kamu tidak dapat. Tidak masalah. Diusir dari rumah mereka. Tidak tahu tidur di mana. Saya pernah mendengar, saudara, bahkan orang ini tadi percaya kepada Tuhan. Pakaiannya pun, baju ini juga bukan punya kamu. Buka baju. Akhirnya dia keluar dari rumah tidak pakai baju. Tapi di situ ada taplak meja. Dia mengatakan, Pak, bolehkah taplak meja ini saja saya minta, supaya saya tidak kedinginan. Mungkin ayah sedikit berbelas kasih. Kalau untuk taplak meja, silakan ambil. Dia keluar dari rumah tidak bawa apa-apa, hanya berbungkuskan taplak meja. Dan dia bersedia untuk mengikut Tuhan, bertekun dalam Tuhan, dan mengalami banyak sengsara. Mengapa dia mau? Apa untungnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kita melihat kepada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita melihat kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu lebih daripada apapun juga. Saudara, coba kita berpikir bahwa Tuhan sebenarnya menyiapkan upah yang besar bagi kita. Maka Tuhan mengatakan bertekun dalam iman. Saudara, kita melihat di akhir zaman ini, orang yang bertekun dalam iman ini semakin sulit. Karena kalau kita misalnya lihat di dalam, kalau saudara baca misalnya di dalam 2 Timotius, saudara, pasal 1, itu diungkapkan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan, saudara, dalam 2 Timotius pasal 3, sebagian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Coba kita renungkan ya. Apakah hal ini mengenai saudara? Apakah hal ini adalah cocok dengan saudara? Atau cocok dengan orang lain? Saudara jadi korban. Oke, saya akan bacakan. 2 Timotius pasal 3, ayat 1 berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Betul ya? Sekarang masa yang sukar. Hidup ini rasanya lebih sukar. Lalu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang itu lebih utama dari apapun juga. Kita lihat orang korupsi dan sebagainya. Jadi hamba uang. Saudara jangan mengatakan itu orang-orang yang bukan orang Kristen. Orang Kristen banyak menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sombong. Nggak tahu apa yang disombongkan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Memfitnah orang lain. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sekarang ini kita lihat banyak bibit-bibit di mana anak-anak berontak kepada orang tua. Anak-anak durhaka dikatakan. Selanjutnya tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, nggak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Baik kepada sesama yang telah menolong dia, maupun kepada Tuhan. Ada peribahasa mengatakan, anak keledai sesudah dia minum susu, dia tendang ibunya, induknya. Begitu banyak. Keledai gitu, saudara. Ya nyusu, apa. Setelah kenyang, induknya ditendang. Banyak orang Kristen juga begitu, saudara. Setelah minum susu, ditendang kepada yang memberi susu. Lalu apa? Berontak terhadap orang tua. Tidak mempedulikan agama. Apa itu ibadah? Nggak ada gunanya. Paling memberi kolektor lagi. Lalu selanjutnya ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Ini mengasihi nggak. Egois manusia sekarang. Bagaimana memperalat orang lain. Bahkan pasangan sendiri juga diperalat. Bagaimana? Tidak tahu mengasihi. Lalu apa? Tidak mau berdamai. Maunya ya udah nggak mau berdamai. Berharap supaya musuhnya itu kalau boleh ditabrak kereta. Lalu apa? Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri.
nggak dapat mengganggu. Garang, tidak suka yang baik. Udah beritahu yang baik, nggak suka. Ayat 4. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Ini nggak dipikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu ayat 5, ini juga berbahaya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka beribadah. Menjalankan ibadah. Saudara bayangkan, orang yang menjalankan ibadah saja secara lahiriah belum tentu benar, apalagi tidak menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dikatakan, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita lihat di akhir zaman ini, beginilah kondisi kita. Maka di akhir zaman ini kita melihat bahwa manusia bukan lebih baik. Karena itu di tengah-tengah situasi di mana zaman kita semakin buruk, di mana orang-orang semakin fasik, semakin jahat, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap bertekun dalam iman. Sekalipun di sekeliling kita gelap gulita, kita harus tetap bertekun. Kita harus bersinar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Yang setuju katakan amin. Saudara, jadi menjadi orang beriman itu tidak mudah. Jadi iman bukan hanya percaya kalau Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Yang sakit sembuh. Enggak sekedar itu. Tapi pengertian iman itu sendiri pun itu mendalam sekali, yang tadi sudah kita bahas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka untuk itu saudara, Tuhan kembali lagi mengingatkan kita, mari kita bertekun dalam doa. Nah sekarang tadi kita sudah mulai berbicara, apa untungnya kalau kita bertekun di dalam doa, saudara? Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tadi saya katakan, Kisah Para Rasul, kemudian Roma, Kolose, kemudian dan selanjutnya 1 Timotius, 2 Timotius dan Yakobus. Maka di sana yang berkaitan dengan iman itu tadi kita bertekun dalam beberapa hal. Di sana dikatakan bertekun dalam doa. Saudara, kita juga perlu bertekun dalam doa. Lalu selanjutnya apa? Bertekun dalam pengajaran. Itu berarti bertekun untuk mendengarkan khotbah. Lalu bagi hamba Tuhan juga ada juga perintah supaya hamba Tuhan harus bertekun untuk mengajar. Seperti saya tidak boleh lalai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harus bertekun. Lalu bertekun dalam apa? Bertekun dalam persekutuan. Saudara kalau perhatikan nanti ketik itu tadi, bertekun dalam persekutuan. Lalu bertekun dalam hal apa lagi, saudara? Dikatakan di sana, yaitu bertekun di dalam kasih, dalam berbuat kasih. Bertekun dalam iman, bertekun dalam bersekutu, bertekun di dalam kasih. Demikian juga saudara, bertekun dalam doa dan seterusnya, saudara. Ini yang harus kita miliki. Ada satu di sana dikatakan, salah upah daripada bertekun ini, saya bacakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Yuk kita baca seberapa yang bisa. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Sampai di sini. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Sekarang saya balik. Jika kita tidak bertekun, kita memerintah dengan dia, kita tidak ikut memerintah dengan dia. Saudara, memerintah bersama-sama dengan Tuhan itu adalah satu upah yang tidak dapat dibayangkan, saudara, kemegahannya. Tidak dapat diganti dengan apapun juga. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari satu hal ini tadi, mari kita belajar bertekun. Lalu satu hal juga dikatakan bertekun membaca Alkitab. Bertekun membaca Alkitab. Bertekun berdoa, bertekun baca Alkitab, bertekun bersekutu, lalu bertekun mendengarkan khotbah, dan juga bertekun juga berkhotbah. Intinya bertekun dalam iman, artinya dalam perbuatan baik kita harus tekun. Sekalipun banyak orang yang tidak ikut dengan kita, tapi kita tetap lakukan. Yang terakhir ingin saya kasih contoh, saudara. Katakanlah saudara misalnya
Suatu kali misalnya saudara pergi rekreasi dengan anak kecil saudara, mandi-mandi di sungai. Entah kenapa tiba-tiba itu sungai menjadi besar, lalu anak kecil saudara itu hanyut. Tadinya saudara rame-rame ke sana, dan tentunya saudara punya kepentingan yang tidak bisa dibantah lagi. Maka saudara pasti akan mencari, lalu berupaya untuk menyelamatkan. Enggak ketemu, dicari. Sekalipun orang lain tidak mau mencarinya, saudara masih cari? Akan cari. Sekalipun orang-orang dekat saudara padanya, aduh saya sibuk ya, saya ada bisnis. Dia nggak mau menemani saudara. Saudara masih mau cari? Saya akan cari. Lalu hujan semakin lebat dan sudah mulai gelap. Saudara akan cari? Saudara akan cari. Sekalipun tidak satu pun yang mau menemani saudara, saudara akan cari. Karena anak itu begitu berharga, begitu bernilai bagi saudara. Tuhan harus kita jadikan sebagai satu pribadi yang paling bernilai dalam hidup kita. Sekalipun tidak ada yang mau ikut saudara, tetap ikut dia. Kalau saudara tidak mau ikut dia, apalagi sudah rame-rame nggak mau ikut dia, memang saudara sudah kebangetan. Saudara tidak mungkin dipermuliakan bersama Tuhan. Karena itu saudara, mari kita sama-sama bertekun. Mari kita sama-sama tekun. Maukah saudara bertekun? Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.